Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Allahumma amin. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi hari ini, pagi yang cerah setelah beberapa pekan yang lalu diguyur hujan. Alhamdulillah di hari ini Allah kasih kecerahan di bumi kita ini, di Kendal. Alhamdulillah juga mudah-mudahan Allah senantiasa mencerahkan hati kita, Allah senantiasa membimbing hati kita, karena salah satu ulama pernah menyampaikan, carilah hatimu di 3 tempat, kata beliau. Jadi kita semua itu memiliki hati, maka pada saat hari ini coba kita nanti dicek hati kita itu berada di tempat yang mana. Jadi dalam kitab Al-Fawaid juz yang pertama, carilah hatimu di 3 tempat. Tempat yang pertama, coba cari hatimu pada saat engkau itu membaca Al-Quran. Masih ada enggak hatinya? Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepadaku, zikir yang terbaik itu adalah baca Quran, kata Allah. Tatmainnul qulub, disitulah nanti akan mendapat ketenangan dalam hati. Maka pada saat hari ini kita membaca Al-Quran kemudian tidak ada ketenangan dalam hati, berarti jangan-jangan hati kita sudah mulai redup, mulai mati, bahkan mulai dikunci mati sama Allah. Maka pada saat hati kita tidak ditemui pada saat kita membaca Al-Quran, baca Quran kok sementing cuma baca tok kan gitu, aras-arasan, malah bahkan sebagian dari kita malah panas kan itu. Disuruh baca Quran, hawa ini kok panas ya, biasanya nggak panas. Bisa jadi di dalam diri kita itu ada makhluk yang mengganggu kita atau jin, bisa jadi. Kalau pada saat kita membaca Al-Quran ternyata hati kita masih juga belum ditemui, maka yang kedua, di saat engkau berada di majelis zikir. Dan majelis zikir ini adalah salah satu kita pada hari ini. Kalau misalkan kita itu dikasih nasihat, dikasih petua, dikasih ayat-ayat Al-Quran, dikasih hadis-hadis Rasulullah, tapi hati kita itu gak ada pergerakan sama sekali, masih saja hati ini masih terkunci, hati ini masih rasanya kok biasa-biasa saja, nggak menemukan, kayaknya kok nggak tenang gitu. Ngaji nggak ada efeknya. Nah, ini berarti hati kita sudah mulai redup, hati kita sudah mulai mati. Jadi pada saat baca Quran biasa saja, nggak ada perubahan, ngaji juga nggak ada perubahan sama sekali. Maka carilah yang terakhir, dan ini tempat yang terakhir untuk mencari hati kita. Di mana? Pada saat kita itu bermunajat sendirian di hadapan Allah, kemudian kita bisa merasakan hati kita hadir. Apakah malam atau siang, pada saat kita tuh bermunajat, meminta doa kepada Allah, sampai rasanya itu antara kita dengan Allah itu ada percakapan, nyaman. Itu kalau kita bersendirian, masih berduaan dengan Allah, tetap saja kita tuh, hati kita tuh masih rasanya nggak nyaman, masih biasa saja. Maka kata ulama, jika engkau tidak temukan hatimu di 3 tempat itu, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati, kata ulama tersebut. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ini kesempatan kita sebenarnya
Kenapa perusahaan ini mencoba untuk merutinkan kegiatan hari Jumat pagi agar apa? Agar hati kita itu nggak hilang, agar hati kita itu masih tetap tumbuh, bahkan bisa semakin berkembang, semakin baik, dan kita itu semakin terarah hidup kita. Kalau sudah nggak punya hati, sudah susah untuk dinasehati, susah untuk diajak kebaikan, apalagi susah untuk diajak menuju ke surga. Susah kalau sudah nggak punya hati. Susahnya kalau Allah itu sudah mengunci. Kalau hatinya mati mungkin masih bisa disiram, tapi kalau sudah dikunci mati sama Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Maka mudah-mudahan setiap kali, walaupun mungkin Pak saya itu setiap kali hari Jumat itu cuma ada 5% yang bisa saya serap, alhamdulillah, berarti masih memiliki hati. Tapi kalau beberbelas nggak ada yang masuk, lah ini yang perlu ditanyakan. Dan yang bisa merasakan hati kita masing-masing. Saya nggak bisa memprediksi hati panjenengan. Bisa jadi di luar kelihatan soleh kan gitu, ternyata di dalamnya juga semakin tambah soleh. Itu yang kita inginkan. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan suri toladan dalam kehidupan kita, aktivitas kita, mudah-mudahan senantiasa berada di jalur yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Karena berapa banyak hari ini, sebagaimana prediksi Rasulullah, umat Islam hari ini itu besar luar biasa. Kalau hitung-hitungan jumlah umat Islam di dunia, yang hari ini dunia itu 7 miliar jumlahnya, sekitar 7 miliar. Umat Islam itu hampir sekitar 1,5 sampai hampir 2 miliar. Yang 5 miliar itu campuran seluruh agama yang ada di dunia, dan terbanyak itu sebenarnya itu umat Islam. Tapi apa kata Rasulullah? Nanti akan ada datang di zaman akhir, Islam itu besar, tapi seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan hari ini sudah terjadi. Kita nggak punya kekuatan, kita hanya sebatas memiliki jumlah yang besar, ternyata tidak memiliki kekuatan apapun. Bisa kita jalani mengalir sesuai dengan air yang mengalir. Mudah-mudahan dari kajian-kajian seperti ini kemudian kita semakin memahami betul bahwa ternyata tujuan kita itu gak cuma hidup kan gitu. Tujuan kita itu lebih panjang, yaitu tujuan masuk jannah. Itu tujuan kita. Makanya harus diganti prinsip kita hidup di dunia ini, jangan sampai menjadi tujuan untuk dunia. Karena sekali lagi dunia itu akan ditinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, capek-capek setiap hari bekerja, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita nggak bisa merasakan harta yang kita cari. Pasti ditinggalkan untuk warisan anak cucu kita. Tapi pada saat kita meniatkan mencari harta itu untuk ridho Allah, untuk akhirat, maka walaupun ditinggalkan itu akan menjadi berkah. Berkah untuk yang ditinggalkan nanti akan digunakan untuk kebaikan untuk anak cucu kita, warisan kita, itu akan dijadikan sesuatu yang amal soleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, pada pagi hari ini insya Allah sedikit kita akan membahas tentang sebuah aktivitas ibadah yang menjadi kunci dari agama kita. Dalam salah satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil kiamah itu adalah tentang sholat. Jadi pada saat seseorang itu dibangkitkan dari alam barzah yang kemarin kita singgung ya, alam yang bisa jadi lebih lama daripada alam dunia, alam yang bisa jadi lebih panjang daripada kehidupan kita. Dan ini sudah terbukti, Rasulullah, para sahabat itu sudah 1400 tahun berada di alam barzah, pun hari ini masih berada di alam barzah, padahal umur mereka 60-70. Maka pada saat dibangkitkan seluruhnya, seluruh umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat itu dibangkitkan semuanya di alam barzah, di alam akhirat. Kemudian mulai dipanggil satu persatu. Kalau kemarin kita membayangkan hari ini 7 miliar yang ada di bumi itu nanti akan dipanggil satu persatu oleh Allah. By name kan, itu dengan nama masing-masing. Tapi jangan bingung,
Misalkan ada nama Tono banyak sekali di Indonesia, ada misalkan 20 orang, nggak bakalan keliru. Jadi misalkan ditanya atau dipanggil Tono yang dimaksud oleh Allah, dia akan merasa siap ya Allah. Jadi ikut Tono saya kan, itu nggak rebutan. Jadi jangan khawatir salah nama, walaupun nama kita mungkin ada yang sama dengan orang lain. Itu satu persatu, Masya Allah. Tuh misalkan 7 miliar itu dipanggil satu persatu, satu orang itu nggak cuma 1 jam 2 jam. Itu nanti akan dihitung dari mulai dia itu balik umur 10 atau 11 sampai dia itu meninggal umur misalkan 60. Itu per detik itu catatannya dibuka satu persatu, satu orang ini. Kita nggak membayangkan satu orang itu selesai berapa hari atau bahasanya berapa tahun. Satu orang dipanggil sama Allah. Dan yang lainnya menunggu di mana? Di padang mahsyar. Yang kata Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Nah, bumi yang baru inilah padang mahsyar. Dalam beberapa hadis disebutkan warnanya putih, tapi nggak usah dibayangkan. Nanti kita rasakan saja pada saat kita itu dibangkitkan seperti apa warnanya, seperti apa bentuknya. Tapi nggak ada bangunan sama sekali, nggak ada pohon sama sekali, padang betul. Kemudian Allah dekatkan matahari sejauh 1 mil. 1 mil itu kalau misalkan dikira-kira kilometer itu sekitar 17 kilo. Dekat sekali matahari itu berada di atas kepala manusia. Yang lainnya dipanggil sama Allah, yang lainnya masih menunggu. Menunggunya ini ada yang tenang, bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebagian besar adalah orang-orang itu akan semakin, kalau bahasa kita itu galau. Sebagian besar itu lari ke sana kemari mencari perlindungan, mencari pertolongan, ketemu bapaknya minta tolong sama bapaknya, ketemu omnya minta tolong sama omnya juga sama minta tolong sama omnya yang lain. Saling mencari, saling berlari terus-menerus mencari perlindungan. Dan kata Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis yang mengatakan 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang yang pemimpin yang adil, orang yang dekat dengan masjid. Nah, ini nanti kita akan membahas di masalah ini, insya Allah. Makanya kita membayangkan perjalanan itu masih sangat panjang, itu baru mau dipanggil sama Allah, belum dihitung, belum nanti ditimbang, belum nanti menuju ke sirat, baru nanti masuk surga atau neraka. Dan disitulah kehidupan kita nanti. Mau masuk ke neraka, kalau misalkan kita masih punya iman, ya udah, dimaksimalkan di neraka dulu, baru kemudian dinaikkan ke dalam surga. Tapi kalau kita salah, dan ini nanti kita membahas tentang sholat ini, jadi nggak main-main, akan ada hukum pada saat kita mengaku sebagai seorang muslim, KTP kita muslim, tapi kita meninggalkan sholat dengan sengaja atau mengingkari sholat, maka kita posisinya di hadapan Allah adalah orang kafir. Walaupun KTP kita Islam, kita nggak bisa ngaku di hadapan Allah. Makanya hadis ini menyampaikan sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pertama kali di hari kiamat adalah tentang sholat. Jadi bukan sedekahmu, bukan puasamu, bukan hajimu, bukan apa-apa amal soleh yang lain, kecuali satu pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Allah, piye sholatmu? Maka kata Rasulullah, jika sholatnya baik, sesungguhnya dia telah beruntung. 5 kali sehari full dikerjakan terus. Apalagi sampai ke tingkat khusyuk. Pokoknya setiap kali dengar adzan langsung bergegas untuk sholat. Dia nggak mikir terima atau tidak, pokoknya piye carane, setiap kali waktu sholat saya ingin langsung sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dalam artian amal-amal di belakangnya itu akan dihitung oleh Allah itu sebagai amal yang baik. Ini hebatnya sholat. Dan jika sholatnya rusak dalam artian di sini ada yang mengatakan kurang khusyuk, tapi dia melaksanakan terus 5 kali waktu, tapi kurang khusyuk. Kadang misalkan Allahu Akbar, ingat kunci motor di mana. Allahu Akbar, waduh masakanku durung tak peteni. Allahu Akbar, wah bariki ketemu klien. Allahu Akbar, bariki waduh tugasnya akeh banget. Nah, ini berarti ada kekurangan dalam sholat. Maka kata Rasulullah,
jika sholatnya rusak maka sungguh dia itu telah gagal dan rugi. Dalam artian di sini rusak yang kedua adalah dia itu meninggalkan bolong-bolong sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ini berarti kata Rasulullah sholatnya rusak. Tapi kalau yang tadi itu kekurangan saja, tidak masuk dalam kerusakan dalam sholat. Maka dia telah gagal dan rugi. Amal di belakangnya itu akan dianggap sebagai amal yang buruk. Ya, jadi bahasanya itu sholatnya dontek. Sakarpe dhewe nek pengen sholat ya sholat, nerak ya ora. Bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya. Jadi misalkan sholat wajib tadi itu ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang lama atau kurang konsentrasi, maka kata Rasulullah dilanjutkan, maka Allah itu berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Jadi sholat 5 waktu kita tetap kita kerjakan, tapi ada kekurangan yang menjadikan sholat wajib kita itu nggak sempurna. Apakah tadi gugup, kemudian mikir yang lain, atau misalkan kekurangan-kekurangan yang lain, tapi tetap melaksanakan sholat 5 waktu tapi belum khusyuk sempurna, maka Allah menyampaikan, coba dicek ada nggak dia itu memiliki sholat sunnah, sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib, sholat duha, sholat malam, sholat hajat, sholat taubat, apalagi sholat istikharah atau sholat yang lain yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka seandainya punya, jadikan sholat sunnah itu sebagai penyempurna dari sholat wajib yang belum sempurna. Maka ini nanti akan membahas juga keutamaan sholat sunnah. Jadi jangan sembarangan kita itu alah sholat sunnah kok dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa menurut versi kita. Tapi secara hadis ini, semakin kita banyak kesempatan sholat sunnah akan mempersempurna dari sholat wajib kita yang kekurangan. Karena hari ini jujur saya sendiri itu masih mencoba untuk sholat khusyuk pun belum sempurna. Jadi sholat wajibnya sudah entek, sudah belum sempurna, nggak ada sholat sunnah, ya sudah mentok di situ. Bisa jadi nanti malah nilainya agak merah di sisi Allah, dan nanti di belakangnya akan dihitung sebagai sesuatu yang rugi. Maka sholat sunnah itu akan disempurnakan sebagai pahala bagi sholat wajib yang belum sempurna. Maka kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Ya, jadi hadis ini hadis sahih yang menjadi sebuah penanda bagi kita bahwa ternyata ada satu kewajiban bagi kita umat Islam yang menjadi utama. Kalau bahasa hadis itu as-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya itu sudah roboh, tiangnya nggak kuat, ya sudah, agama kita itu hancur. Dan ketahuilah bahwa tiang itu adalah sholat. Hadis yang lain, seseorang yang membedakan antara muslim dengan kafir itu ada di sholat. Kalau seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim meninggalkan sholat, tidak ada bedanya dia dengan kafir atau non muslim. Makanya kemarin itu ada yang tanya dalam sebuah majelis, Ustadz, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, orang Islam yang meninggalkan sholat? Maka dikatakan oleh para ulama, dan itu sudah menjadi sebuah jumhur, kesepakatan seluruh ulama besar di umat Islam, bahwa meninggalkan sholat itu masuk dalam posisi dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina, lebih besar daripada membunuh, lebih besar dari makan riba yang kemarin kita sampaikan. Dosa yang paling ringan saja makan riba itu menzinai ibunya. Ini meninggalkan sholat lebih tinggi daripada riba. Bahkan minum-minuman keras lebih kecil dosanya daripada meninggalkan sholat. Sampai dalam salah satu hadis Rasulullah khusus untuk waktu-waktu yang paling berat dilaksanakan sholat itu apa? Jadi tingkatan sholat yang berat kata ulama itu satu asar, tingkatan waktu asar itu waktu yang paling berat dilaksanakan. Kemudian yang kedua subuh, yang ketiga isya, yang keempat zuhur, yang kelima maghrib. Jadi mulai yang paling berat sampai yang paling ringan. Makanya ada salah satu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat asar 1 kali waktu, maka Allah akan menghapus seluruh kebaikan amalnya.
Jadi kita meninggalkan satu waktu sholat asar, amal baik kita selama 1 hari sebelumnya itu udah terhapus sama Allah. Pertanyaannya, Pak, saya itu sudah beberapa tahun itu meninggalkan sholat asar. Ya sudah, tinggal dihitung saja. Itu baru menghapus, belum nanti kita membahas bagaimana Allah itu sudah menyiapkan salah satu tempat khusus kan itu. Salah satu tempat khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib khususnya. Kalau dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Jadi dalam ayat ini dikatakan, apakah yang menyebabkan, yang memasukkan engkau itu masuk ke dalam neraka? Dalam hal ini namanya neraka Sakor. Maka dilanjutkan oleh ayat ini, mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat nanti akan dikhususkan oleh Allah, ada neraka khusus bagi mereka, yaitu neraka Sakor. Itu nanti kalau misalkan menjelaskan detail dari neraka Sakor itu juga mengerikan. Nah, maka dari itu sedikit hari ini kita akan membahas kenapa sih kita itu harus menjaga sholat, karena memang ini menjadi sebuah kebutuhan kita. Jangan sampai kita itu mengaku umat Islam kemudian untuk sholat saja itu kita banyak yang meninggalkan. Kalau kemarin sempat ditanya bagaimana hukumnya kalau misalkan sholat itu di akhir waktu, itu masih mending, yang pasti tetap sholat. Bahkan kalau saya itu ngajari anak-anak privat, untuk anak-anak kecil itu biasanya itu kebanyakan subuh, Pak, subuh itu susah, Pak. Lah kenapa? Bangunnya jam 7, bangunnya jam 8. Pertanyaannya, apakah masih boleh sholat subuh jam 8? Boleh nggak, Bu, Pak? Sholat subuh tapi jam 8. Sakit buatan? Boleh atau tidak? Tidak ya? Tidak kalau disengaja. Tapi misalkan subuh itu benar-benar nggak bangun, adzan nggak dengar, nggak ada yang membangunkan, posisi kita capek, ternyata bangun jam 8, bolehkah kita sholat subuh? Boleh. Sah. Berpahala. Tapi kalau misalkan subuh kita sudah bangun, Allahu Akbar, ngeringkel sih. Terus jam 5 bangun lagi, masih peteng kan gitu. Ternyata tidur lagi bablas jam setengah 7. Ini sudah gak ada sholat baginya. Walaupun dia itu sholat subuh sudah gak diterima. Bedanya di situ. Kalau tidak disengaja, mau jam 9, saya dulu pernah jam 10 pagi. Saking dulu itu sempat malam itu jaga, kemudian tidur itu sebelum subuh. Pas subuh itu ngelantur, ternyata sampai jam 10 pagi. Ya sudah sholat subuh jam 10. Ditanya sholat apa? Sholat subuh. Orang yang nggak tahu guyu kan gitu. Tapi kalau saya, lah ini posisinya nggak tahu kok. Memang benar-benar bangunnya jam 10 pagi. Subuh nggak bangun sama sekali, nggak ada yang membangunkan. Bahasanya itu mengkodok waktu sholat karena memang posisinya terlupa atau ketiduran. Itu diperbolehkan. Makanya tidak ada alasan apapun. Bahkan Rasulullah kalau misalkan ditanya, ada salah satu sahabat yang dia itu munafik, ya munafiknya itu munafik nomor 1, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia munafik di zaman Rasulullah, sholatnya itu di belakang Rasulullah. Makanya orang-orang munafik dia itu masuk dalam posisi fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya. Itu kalau misalkan sudah sholat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah itu keluar dari majelis, itu ngompor-ngompori kepada para sahabat. Lah itu Muhammad itu sukanya itu memecah belah kita, memberikan kewajiban macam-macam dan seterusnya. Jadi pada saat sholat bersama dengan Rasulullah, tapi pada saat Rasulullah meninggalkan, dia itu mencoba untuk menjadi provokasi. Untuk apa? Membuat umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah itu benci kepada Rasulullah. Dan itu sifat kemunafikan yang ada pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya
dalam surat Maryam dikatakan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu yang perlu kita pahami, fisiknya Islam, fisiknya Muslim, bahkan lebih soleh daripada kita. Yo pakai peci, pakai baju koko, sholat juga sama, tapi hatinya itu benci dengan Islam. Maka kata Allah dalam surat Maryam itu dikatakan mereka nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir berada di neraka jahanam. Ini aja orang munafik ya. Mereka sholat. Kemudian kalau misalkan ditanya bagaimana orang yang meninggalkan sholat, orang munafik yang sholat saja itu diancam sama Allah di neraka, apalagi yang meninggalkan sholat. Kira-kira di neraka atau di surga ini yang meninggalkan sholat? Wong yang sholat dia itu memiliki sifat kemunafikan saja berada di neraka. Bahkan orang yang lalai saja, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai, kata para mufassir itu menyampaikan lalai itu ya sama yang tadi saya sampaikan, Allahu Akbar masih mikir dunia, ruku Allahu Akbar mikir yang lain lagi. Jadi fisiknya sholat tapi pikirannya lalai. Ini saja diancam oleh Allah, fawailul, maka celakalah kata Allah. Jadi orang yang sholat lalai saja itu mendapatkan ancaman kecelakaan. Orang yang munafik saja itu mereka yang sholat setiap saat juga sama mendapatkan ancaman neraka. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Udah, silakan bisa dijawab, sudah jelas. Masuk nerakanya sudah jelas, otomatis. Makanya kesempatan ini harapan saya sebenarnya itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Misalkan mudah-mudahan saya berharap di sini tidak ada yang berani meninggalkan sholat. Seandainya masih ada, maka kesempatan inilah yang sebenarnya menjadi kesempatan terbaik kita itu untuk kembali menjaga sholat kita. Ya, ingat kepada hadis yang pertama tadi bahwa amalan pertama itu intinya itu di sholat. Sholatnya kita baik, sholat kita itu full 5 kali dalam sehari minimal 17 rakaat dan itu baik, khusyuk, maka di belakang kita itu insya Allah akan diambil kebaikan oleh Allah, akan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tapi kalau sholat kita sudah mulai amburadul, kata Imam Umar bin Khattab, beliau pernah menyampaikan orang-orang yang dia itu menyepelekan sholat, maka pas sudah dipastikan dia akan menyepelekan yang lainnya. Kenapa? Urusan sholat itu adalah urusan diri kita dengan Allah. Itu saja Allah itu sudah disepelekan. Apalagi kita ngurusi masalah dunia kita, istri kita, orang tua kita, kemudian kakak adik kita, keluarga besar kita, pasti akan lebih disepelekan. Wong kepada Allah saja itu kita menyepelekan. Itu kata Umar bin Khattab. Dan ini nanti akan berimbas kepada kehidupan kita. Orang-orang yang sholatnya baik, insya Allah juga akan dimudahkan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sudah dijelaskan waktunya. Kemudian ada ayat lagi, sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan buruk dan keji. Bahkan dalam salah satu ayat dikatakan bahwa akan ada generasi yang nanti akan menyepelekan dan meninggalkan sholat. Maka ayat itu disebutkan, dilanjutkan oleh Allah, akan diberikan kepada dirinya orang yang suka menyepelekan sholat ini adalah mengikuti syahwat. Jadi syahwatnya itu tidak bisa terkendali. Makanya mohon maaf, hari ini Indonesia itu masyarakat Islamnya itu terbesar, sekitar 80%, kurang sedikit. Dulu sampai 90, sekarang itu sudah mulai turun umat Islam, 80%. Umat Islam terbesar di Indonesia, tapi sisi lain konten pornografi yang diakses di Indonesia itu ranking 5 besar. Lucu ya, umat Islam paling banyak, tapi akses untuk menuju ke pornografi secara internet online itu dikatakan 5 besar. Yang ini kalau misalkan mau ditelusuri, ambil benang merahnya, ada sesuatu permasalahan dalam masalah sholat. Kenapa? Orang yang sholat, insya Allah dia itu akan bisa menjaga syahwatnya.
Makanya kalau kemarin itu ada yang sempat menyampaikan, coba dicek anak-anak kita yang hari ini sudah mulai tumbuh remaja, umur 10 tahun, SD, SMP, SMA, coba dicek. Kalau misalkan disuruh sholat itu susah, coba ya nanti dicek di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak yang sudah mulai remaja. Diajari sholat susah, suruh sholat susah, masih harus dipaksa atau bahkan sering meninggalkan sholat. Salah satu cara untuk ngeceknya apa? Coba dicek HP-nya, dicek historinya. Pasti akan ditemukan histori atau bekas-bekas dia itu ngakses sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, tontonan porno, film-film ya yang membuat syahwatnya itu memuncak, pacaran dan seterusnya macam-macam. Coba dicek. Kecuali anaknya lebih pinter, historinya itu dihapus duluan sebelum dihapus, dicek panjenengan. Apalagi sekarang itu anak-anak pinter ya. Wah, ini biasanya ibu ngecek, tak hapus dulu historinya kan gitu. Tapi itu menjadi salah satu cara hari ini yang misalnya bisa panjenengan lakukan. Wah, susah banget Pak, wong dikasih password barang itu pakai rumus kok kan gitu. Nek dimintai malah jadi padu. Makanya butuh komunikasi dengan anak, dan ini penting. Hari ini Masya Allah, makanya saya itu sebenarnya itu paling kurang setuju kalau misalkan ada anak-anak yang belum saatnya punya HP kemudian dibelikan HP, itu paling gak setuju. Karena dampaknya itu ngeri sekali hari ini. Bahkan mohon maaf, hari ini perzinaan tidak cukup SMA atau kuliah. Hari ini SD, SMP itu sudah banyak yang melakukan hubungan terlarang seperti itu. Pacaran hari ini SD sudah biasa Bu, Pak. Itu dari mana awalnya? Salah satunya dari kebebasan mereka megang gadget. Dan dipastikan orang-orang yang lebih mengedepankan syahwat ini bermasalah dalam sholatnya. Kalau misalkan bisa dicek, misalkan ya kalau bahasa muda kita, orang-orang yang hari ini suka berzina, orang-orang yang suka melakukan hubungan di luar yang halal, di luar nikah dan seterusnya, mesti bermasalah dengan sholatnya. Pasti. Makanya sebenarnya ini menjadi tiang agama kita. Kalau bahasa kita minimal, toh walaupun hari ini kita itu memiliki sifat yang mungkin belum baik, ya akhlak yang mungkin belum maksimal, yang pasti sholat tetap menjadi kewajiban kita. Bahkan mohon maaf, sampai kita sakit parah pun itu tidak boleh meninggalkan, sampai seperti itu. Rasulullah itu wafat itu hari Senin itu jam sekitar duha, waktu duha jam 8-an lah, sekitar waktu duha. Subuh beliau masih harus sholat berjamaah dengan posisi masih sakit. Itu Rasul kita loh ya, tidak pernah meninggalkan satupun waktu sholat wajib apalagi. Bahkan beliau menjadi salah satu Rasul akhir zaman yang diwajibkan secara khusus oleh Allah untuk melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malamnya Rasul itu kayak wajib bagi beliau, tapi bagi kita sunnah. Makanya hari ini terkadang kita itu sakit sedikit, gak bisa ngapa-ngapain, sholat malah ditinggalkan. Padahal sakit kita itu malah dekat dengan kematian kan gitu. Jadi malah kita mempersiapkan diri dengan kematian dengan tetap sholat, tapi malah kita meninggalkan sholat. Ini yang keliru. Pusing sedikit nggak mau sholat, ya meriang 1 hari 2 hari 2 hari itu nggak sholat, nah berat ini. Makanya kembali kepada kita bahwa ini menjadi salah satu pondasi. Ya, hari ini yang mungkin masih bolong-bolong, masih ada kesempatan. Insya Allah Allah itu memberikan hidayah itu terkadang itu di detik-detik terakhir, dan itu yang kita inginkan sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu detik terakhir kita itu kapan, cuma kita tuh berpikir hidayah itu perlu dicari. Jangan ala Pak aku durung entuk hidayah ya Pak, ngenteni ya ngene aku wis entuk hidayah nembe Pak sholat. Kalau belum yo saanane lah, muga-muga ngene pas tua dapat hidayah. Yo nek kematiannya pas tua. Kalau misalkan sebelum tua meninggal kita malah belum dapat hidayah. Jadi hidayah itu dicari. Dalam artian dicari, ada keinginan kita itu untuk mencari itu. Salah satunya dengan majelis-majelis seperti ini menjadi salah satu cara kita itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa saya, hari ini tidak ada kata terlambat bagi kita yang ingin berbuat lebih baik.
Hari ini tidak ada kata terlambat bagi kita yang ingin merubah diri kita menjadi lebih baik. Hari ini yang kita sudah selama ini pontang-panting mencari duniawi, gak ada arah tujuan yang jelas, mudah-mudahan pelan-pelan kita tuh, oh ternyata arah saya ke sini ternyata. Selama ini saya keliru arah, keliru jalan. Kemudian pelan-pelan diperbaiki, walaupun tidak bisa langsung 100%. Misalkan hari ini ada di antara kita yang belum, misalkan satu hari gak pernah sholat, tak coba mulai zuhur, besok tambah asar, besoknya lagi tambah isya, terus sampai akhirnya full 5 kali itu tidak ditinggalkan. Minimal 5 itu jangan sampai terlepas satu pun. Ini sudah menjadi harga mati. Kenapa? Sholat ini menjadi salah satu syariat yang khusus dari Allah diberikan kepada Rasulullah. Di saat apa? Bulan Rajab. Ini kan bulan Rajab. Nanti tanggal 27 itu ada yang namanya Isra Mi'raj. Itu adalah peristiwa spesial dari Rasulullah yang dinaikkan oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha, dari Mekah menuju ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ke-7 sampai pol di bawahnya arsy-Nya Allah di Sidratul Muntaha, singgasananya Allah. Itu dalam waktu semalam. Makanya orang-orang kafir itu pada bingung, masa sih Muhammad kok ke Palestina, dari Mekah ke Palestina itu kalau misalkan perjalanan pakai unta itu sampai 2 bulan, bahkan mungkin lebih. Jadi kok dalam waktu semalam dari Palestina kemudian naik ke langit 7. Wah, sini bahasa orang Arab dulu itu stres kan, itu gila. Tapi itulah kekuatan Allah pada saat mengatakan kun fayakun, bisa jadi maka terjadilah. Dan sholat ini menjadi salah satu tempat yang khusus memang dari Allah itu memberikan syariat kepada Rasulullah, langsung ketemu dengan Allah. Puasa lewat Jibril turun ke bumi kepada Rasulullah. Zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril. Tapi sholat Rasul yang disuruh naik. Kenapa? Spesifikasi sholat ini memang spesial. Makanya tadi disampaikan tiang agama itu sholat. Bahkan dulu kalau misalkan kita dengar cerita dari Isra Mi'raj ini, sehari itu 50 kali Rasulullah itu disuruh untuk sholat kepada umatnya. Jadi syariat yang pertama yang Rasulullah dapatkan dari Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, syariatkan kepada umatmu untuk sholat sehari 50 kali. Rasul manut, sami'na wa ata'na, turun kan itu. Kemudian ketemu salah satu nabi, kalau nggak salah Nabi Musa, kalau nggak Nabi Ibrahim, kemudian suruh minta keringanan. Wahai Rasul, kalau misalkan sehari itu 50 kali ndak, terus piye? Satu hari itu 24 jam. Kalau sehari 50 kali berarti 1 jam minimal 2 kali sholat. Kira-kira bisa nggak? Baru setengah jam kerja, sholat sih, Allah Akbar, sholat lagi. Baru setengah jam lagi, mau istirahat, sholat lagi. Baru tidur setengah jam, sholat lagi. Nggak mampu umatmu, wahai Muhammad, minta keringanan sama Allah. Naik lagi Rasulullah sama Jibril, minta keringanan kepada Allah, sampai akhirnya Allah mensyariatkan dah 5 dalam sehari, dan ini sudah mentok, nggak boleh ditawar lagi. Itu saja kita tuh hari ini masih nawar dengan pribadi kita. Alah pingpisan wae Pak. Malah ada yang paling parah, seminggu sekali Jumatan tok. Ada tetangga saya di Tegal itu. Jadi kelihatan sholat itu di setiap Jumat, hariannya nggak pernah sholat. Malah ada yang lucu lagi, sholatnya itu pada saat Idul Fitri. Hariannya itu gak pernah sholat, Jumatan gak pernah sholat, Idul Fitri ketemu di masjid. Hebat, luar biasa, sholatnya setahun sekali. Sunnah lagi kan gitu. Wajibnya malah gak dikerjakan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, insya Allah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini. Allah itu masih memberikan umur kepada kita, berarti tandanya Allah itu masih sayang kepada kita. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ya dari yang awalnya mungkin gak tahu kemudian menjadi tahu, kemudian kita mulai pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Insya Allah harapan kita semuanya bertemu di pabrik ini, kita ketemu bersama setiap pekan sekali. Harapannya nanti pada saat kita meninggal, kita di akhirat juga sama, nanti kita kumpul lagi di surga, kan enak kan gitu. Tapi nanti di surga udah gak ada kajian seperti ini, sudah tinggal menikmati saja. Nggak ada sholat, nggak ada haji, nggak ada puasa, nggak ada zakat, bebas. Sudah bahasa Allah, ini hadiah dariku untukmu, yaitu di surga. Nggak ada kewajiban sama sekali. Kewajibannya cuma di sini, sholat minimal itu. Itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Ya, sehingga
jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Kalau bahasa kita itu dengan bahasa gini, kenapa nggak sholat? Sholat nggak wajib kok. Ini secara syariat kita sudah kafir, kita sudah keluar dari Islam. Hati-hati. Tapi kalau misalkan kenapa nggak sholat? Males kok. Nah, ini masih dimaafkan dalam artian tetap dia mendapatkan dosa besar, nanti akan diazab oleh Allah, tapi tidak sampai dia itu keluar dari agama Islam. Bahasa saja ini nanti akan berkaitan dengan syariat. Makanya hati-hati. Misalkan ditanya, jam segini kok belum sholat? Allah, sholat ora penting. Nah, ini udah mengingkari sholat. Hati-hati, secara syariat kita sudah keluar dari Islam. Tapi kalau misalkan cuci lemes banget engkau tapi bablas, ini berarti dia nanti mendapatkan dosa besar. Makanya dipaksa saja untuk hari ini. Misalkan hari-hari ini dimulai untuk bisa sholat, walaupun mungkin keteteran. Misalkan zuhur baru bisa sholat jam 2 nggak apa-apa, yang pasti masih di waktu zuhur. Nanti pelan-pelan diperbaiki sampai di tepat waktu. Maka mudah-mudahan ini materi yang sebenarnya itu materi berat ya, tapi biar kita itu memahami betul bahwa syariat Islam itu jelas ya, apalagi sholat ini menjadi salah satu tiang kita. Perbedaan kita dengan selain Islam itu adalah sholat. Kalau umat Islam itu nggak sholat, berarti nggak ada bedanya dengan umat yang lain. Maka mudah-mudahan dari materi ini bisa menjadikan diri kita itu kembali kepada fitrah kita menjadi seorang muslim, dengan KTP kita untuk senantiasa tidak atau jangan pernah sekali lagi meninggalkan waktu sholat walaupun cuma 1 kali waktu, karena bebannya itu sangat besar, beratnya nanti siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti seandainya ada sedikit pertanyaan yang bisa berkaitan dengan materi atau mungkin di luar materi, monggo bisa disampaikan. Dari saya cukupkan. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan ke pembawa acara.